50 hari sudah panen isi 7-8. Bener atau hoax tuh? Nah, oke sahabat Aki Founder Berkah Mina Makmur, selamat datang di channel Aki Founder Berkah Mina Makmur. Oke sahabat pembudidaya ikan lele di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia. Oke, banyak yang mengatakan 50 hari, bahkan video Aki Founder menyampaikan 50 hari panen, 50 hari panen, 60 hari panen, 70 hari panen. Nah, di sini, nah teman-teman perlu pahami dan perlu dengarkan seksama ya di kesempatan hari ini. Nah, sebelumnya di like dan subscribe ya. Yang belum like, yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe gratis, like juga gratis, dan jangan lupa di share ke teman yang lainnya. Oke, para pembudidaya ikan lele seluruh Nusantara dan seluruh dunia, sortiran yang pertama usia di 50 hari itu panen pertama. Kenapa? Karena usia 50 hari bongsoran atau sortiran yang pertama itu isinya dalam 1 kilo itu sudah mencapai 7-8. Nah, apalagi pakan yang digunakan itu proteinnya tinggi. Contohnya tongwe itu proteinnya di 34%. Jadi potensi 50 hari untuk bongsoran yang pertama itu pasti panen di isi 7-8. Nah, cara pemberian pakan juga itu berpengaruh juga. Dalam 1 hari dilakukan 3 kali pemberian pakan. Itu akan memaksimalkan panen teman-teman semuanya. Tapi di sortiran yang pertama ya, sortiran kedua pun mengikuti di 60 hari. Nah, supaya teman-teman tidak putus dan cuannya semakin besar, setiap panenan yang pertama teman-teman harus tebar di usia yang baru ya. Jangan putus, setelah itu jeda sampai sortiran ketiga habis teman-teman baru tebar. Nah, di sini teman-teman dapatkan marginnya terlalu tipis. Kalau teman-teman ingin mendapatkan margin yang tinggi atau lebih, tips yang harus dilakukan atau strategi yang perlu dilakukan yaitu ketika panenan pertama di usia 50 hari, teman-teman harus tebar benih lagi. Syukur-syukur di usia 20 hari tebar. Nah, itu terlalu dekat juga. Itu sebenarnya sudah bagus. Nah, ketika modal sudah dipegang oleh teman-teman. Jadi bagaimana cara mendapatkan cuan yang maksimal? Caranya seperti itu. Nah, cara jedanya yang tidak terlalu berdekatan di usia 50 hari, teman-teman harus tebar ulang di usia 0. Nah, itu akan bergulir terus. Jadi cuan yang didapatkan itu semakin maksimal. Karena untuk dongkrakan yang paling menghasilkan tonase atau kiloan itu di sortiran pertama dan sortiran kedua. Itu perlu dimaksimalkan. Nah, jadi tips ini bisa dipraktekkan, benar atau tidaknya, efektif atau tidaknya, ini cara yang paling relevan. Harus dilakukan supaya continue. Kalau tidak dilakukan di 50 hari teman-teman nggak tebar, sampean atau teman-teman semuanya selalu menghitung tuh marginnya terlalu dikit. Jadi embat-embatan untuk margin yang tinggi atau FCR yang tinggi itu di sortiran yang pertama teman-teman. Nah, untuk sortiran yang ketiga itu dikatakan kalau kita itu adalah bonus. Bonus adalah keuntungan dari kita, margin yang lebih. Jadi tips atau pola manajemennya atau konsepnya 50 hari tebar baru ya. Nah, apalagi untuk teman-teman pemula. Nah, teman-teman pemula saat memulai usaha ikan lele, berbudidaya ikan lele, teman-teman selalu terfikirkan itu di arah cuannya. Nah, ini perlu juga digarisbawahi. Untuk mendapatkan cuan itu dibutuhkan proses yang cukup panjang. Teman-teman bisa menikmati cuan di lele itu di 4-6 putaran baru cuan yang teman-teman dapatkan itu lumayan dan bisa teman-teman nikmati. Jadi kalau masih 1, 2, 3 putaran
jangan dinikmati dulu untuk marginnya. Jadi putar dulu sampai 6 putaran. Nah itu teman-teman baru hitung ya. Jadi pola konsepnya supaya continue usaha untuk berbudidaya ini. Jangan menganggap sekali tebar 3 bulan panen hitung cuan. Nah pola manajemen itu perlu dilakukan kan. Nah jadi untuk menutup yang pertama dengan itu dongkrakan itu yang kedua, jadi tebaran yang kedua. Jadi marginnya akan semakin bertingkat, menambah dan selalu menambah. Nah teman-teman kalau nggak percaya bisa dilakukan sendiri dan tanya semuanya kepada para pembudidaya yang sudah berjalan lama. Mereka caranya seperti itu. Jadi tidak langsung tebar, ini panen 3 bulan terus setelah itu baru tebar lagi. Nah itu jangan harap untuk mendapatkan cuan atau margin yang maksimal. Jadi lele tentunya permainannya kuantiti, jadi banyaknya dikalikan banyaknya yang kita budidaya. Nah semakin banyak yang kita budidaya, semakin banyak cuan yang kita dapatkan. Jadi itu yang perlu ditekankan atau dijalankan oleh teman-teman semuanya. Nah tips-tips cara berbudidaya semuanya sudah tahu semua, tinggal untuk pola manajemen dalam berbudidaya supaya continue. Nah makanya untuk continue ini berjalan panjang perlu adanya kolam yang cukup banyak. Kalau teman-teman masih punya kolam 4, 3 ingin continue kayaknya agak susah, karena lele ini perlu adanya tempat yang cukup banyak. Dalam satu tempat untuk langsung dipanen, nah ya kayaknya kurang maksimal untuk hasil yang didapatkan. Jadi setiap berbudidaya tentunya perlu ada peningkatan atau penambahan untuk tempat-tempat media kolamnya untuk ikan lelenya. Jangan menganggap langsung tebar, hitungan tutup bubu di 3 bulan selesai, hitung margin berapa, modal berapa, tebar lagi. Nah disitu kalian kalau sistem itu pola manajemen itu tetap dilakukan, namun tebaran-tebaran atau tips yang kita sampaikan itu berpotensi untuk mendapatkan cuan untuk teman-teman semuanya, dan usaha budidaya teman-teman semuanya akan maju dan selalu maju terus, bahkan berkembang pesat. Nah tips ini semoga bermanfaat untuk teman-teman para budidaya seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Nah kembali lagi Aki Founder Berkamina Makmur mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan share ke teman yang lainnya, karena like dan subscribe atau share itu gratis, tidak membayar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.